Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke, kita sekarang berbagi pengalaman yang ringan-ringan aja ya. Kemarin ada yang request suruh coba Kang bikin video nyetel rantai ya. Nanti kapan-kapan lah saya bikinkan video nyetel rantai. Ini mau rantainya miring-miring, gearnya gini, mau tak kayak tutorial ya, kurang pas. Nah ini kita bikin yang ringan juga, karena daripada nggak bikin video saya ya. Ini motor itu oleng gini Kang Bro ya, oleng. Kalau dipakai boncengan itu oleng kayak gini. Tekuk. Ah gini. Terus jalan keriting juga goyang-goyang gini setangnya ya. Jadi kita ngontrolnya itu kesusahan. Terus kalau laju, misalkan laju ya, laju itu dipakai digas itu dia goyang-goyang gini, ataupun pada saat pengereman itu goyang-goyang. Itu biasanya itu terjadi di bagian bearingnya, bearing sini ya, lahar. Kalau yang di bagian atas atau sini konesnya, komstir itu kalau rusak itu berat ya, berat, dan biasanya bunyi cetok-cetok kalau direm kayak gitu. Tapi kalau soal kestabilan stang gini-gini itu biasanya di lahar bawah ataupun shock sini. Jadi kalau shocknya bocor atau olinya tinggal, misalkan bocor sebelah ya, yang sebelah masih full, yang sebelah habis olinya, itu bisa nggak stabil. Tapi kalau shock biasanya ketika jalan jelek ataupun dipakai nikung atau pas ngerem depan itu nggak stabil, tapi nggak goyang-goyang gini. Dia modelnya kayak gini. Tapi kalau dia goyang-goyang gini setirnya, itu biasanya bearing sini. Guys, ini tak coba cek ya. Nah ini memang bearingnya Kang Bro. Nah ini kocak-kocak kayak gini ya. Lihat di bagian sini. Nah ini berarti bearingnya. Oke, kita langsung melakukan penggantian bearing aja ya. Ganti bearing mungkin jauh paham ya. Ini mau saya bikin video ya, serap apa. Ganti bearing itu ya biasa, saya pakai manual aja ya. Jadi sistemnya dipukul ketok, nggak pakai tracker ya. Aku tuh mau bikin video-video kayak bikin tracker bearing kayak gitu, itu bisa aja Kang Bro, karena ada mesin las ya. Cuman waktunya itu loh yang susah, ngatur waktu bikin-bikin kayak gitu ya. Kalau yang bengkel ya wes paham. Kalau setangnya goyang ya wes paling langsung dihantam. Oh iki anune iki bearingnya gitu. Tapi kalau yang bukan mekanik, misalkan orang awam pasti bertanya-tanya, iki apa nih ya Mas ya, kan kayak gitu. Kira-kira apanya ini ya? Oke, kita keluarkan dulu ya. Jangan lupa pada saat buka gini, ini kan cakram ya, kita buka sedikit cakramnya, nanti biar pemasangannya enak. Atau pas mau dipasang nanti kita buka ini, posisi kampasnya ini kita buka dikit. Ini kampasnya udah habis juga loh, tapi nggak nyuruh ganti. Oke, caranya kayak gini ya, wes gampang lah buka bearing. Walah, bearingnya wis ambrol di sini malah Kang Bro. Oh, kocak sekali ya. Usahakan kalau Kang Bro mendapatkan bearing yang sudah kocak sekali, misalkan kayak ini ya. Ini kan sudah kocak ya, kocak banget. Itu jangan ambrol malah. Harap dikit tutorial malah wis ambrol dhisik. Itu jangan kita gunakan yang, maksudnya mukulnya jangan pakai besi yang kecil kayak gini, tutut kayak itu jangan. Nanti biasanya langsung ambiar, pecah. Kalau ambiar ya lihat di video saya yang satunya, itu disusun pakai gemuk itu bisa. Usahakan pakai yang bos kayak gini, yang panjang, atau as yang besar. As kayak gini, pokoknya yang penting nggak masuk ke lubang. Misalkan ini kan 6201 ya,
kita pakai asnya kayak asnya king atau apa yang besar itu bisa, ataupun bos kayak gini disusun juga bisa, biar dia keluarnya lurus ya, des keluarnya lurus. Kalau dipakai as kecil kayak gini, dia keluarnya kan ketika dipukul gini kan kadang kan miring, pukul gini kan miring. Kalau lurus dia insya Allah tidak merusak bagian sini, pinggiran sini ya. Kalau Anda mukulnya miring, nah, ini akan dia besi bearing akan menekan bagian samping sini dan membuat dia longgar. Yes, biasanya kalau bengkel nggak urus, penting ganti-ganti gitu, rusak ya wis urusan sing di motor gitu ya. Tapi itu kalau motornya sendiri kan pasti ya bisa di diawet-wet ya. Oke. Ini bearingnya wis cepot kabeh Kang Bro. Engko malah triknya malah ganjele gitu. Ganjelnya gimana ini? Ganjelnya itu usahakan jangan pakai seng ya Kang Bro. Kadang kan pakai seng atau kalang sprit itu sudah enggak efektif sama sekali menurut saya itu. Yang ada malah longgar, terus ketika berputar dia bergesekan di sini, membuat si rumahnya bearing ini atau dudukan bearingnya ini malah makin longgar kalau pakai kaleng. Kalau aku ya Kang Bro, kalau nggak pakai kain, pakai misalkan lepis ya pakai plastik. Kalau aku biasanya kayak plastik kampas gitu ya, itu plastik lebih aman daripada kita pakai sejenis seng. Kalau plastik itu kan kita tekan, terus dia bisa memuai dan memadat di sini. Kalau soal awet enggaknya, insya Allah awet. Saya rata-rata pakai plastik itu ketika dibongkar dia masih lengket semua, enggak kayak seng. Ketika dipasang rapat, ketika dibongkar nanti sudah longgar semua di sini. Oke Kang Bro, ini katokku gumbal. Kalau nggak punya celana yo katoknya iki suwek sithik lah gumbal. Gini ya, ini saya akan bikinkan cara ganjel lahar ya, yang dari yang sebelah sini pakai ini, yang sebelah sana nanti pakai plastik ya. Awetan mana? Sebenarnya ya awet pakai ini, tapi kalau nggak punya celana lepis kan mosok ya celanane tonggo ning jemuran arep mbok suwek sithik Kang Bro ya. Jadi kita kalau nggak punya lepis ya alternatifnya pakai plastik. Usahakan menghindari seng lah ya, seng. Terus pokoknya yang nggak recommended itu seng kaleng sprit atau kaleng minuman bersoda, itulah menurut saya itu bahaya sekali, malah bikin pelekmu makin hancur. Oke ya, ini kayaknya kayak gini. Terus kita ganti bearingnya ya. Kalau plastik ya pakai ini, kita pakai plastik ini, bahan ininya bisa ini, ataupun yang samping ini yang melingkar ini kan panjang ya, itu bisa nanti diukur pakai bearingnya ya. Saya ukur nanti dengan bearingnya. Ini coba saya potong di bagian sini ya. Guntingnya kayak kelot-kelot. Gunting sini dikai riwe-riwe ya Kang Bro. Riwe-riwe apa rewo-rewo. Wah, nek nggon aku ya rewo-rewo Kang Bro. Snack rewo-rewo. Wes. Oke, kita ukur sama bearingnya ya. Gini.
nanti motongnya ini jangan rata bearing gini, enggak, dikasih sedikit, kurangin dikit. Nanti kalau untuk pas kita tekan kadang kan ada terjadi melah. Nah, kayak gini, ini kan rata ya kan, rata ya, antara ini sebelah sini dengan sini kan sudah ketemu ya. Nah, kita kurangin dikit aja. Nah, dikasih space sedikit aja. Nah, wes gitu ya. Ini saya coba yang bagian plastik dulu. Iki nek sing master ya wis rak kangge video ngene iki. Cuman kadang yo yang masih pemula itu yo masih memerlukan yang kayak gini. Karena yakin di subscriber saya yo banyak yang pemula, banyak yang master juga. Nah, untuk masukkan ini Anda bisa pakai bearing yang lama, ini bisa. Tapi terkadang kan jepit. Kalau ininya bearingnya agak masuk, kadang kan ini masuk separuh terus kejepit di dalam, susah ngambilnya. Biasanya saya pakai bosnya ini Kang Bro. Ini kan bos asnya tadi itu kan, yang sebelah sana kan ada bosnya itu kan, yang ada ininya ya. Nah, kayak gini. Ada yang kanan kiri kayak Supra 125 atau apa itu ya. Motor ada yang bosnya kanan kiri, ada yang sebelah aja. Pasti ada ininya yang jelas. Ini pakai genjot. Ini ada fungsi selain untuk ganjel, ya iso genjot kayak gini. Nah, kalau kayak pakai ini kan diameternya tebal sini ya. Jadi ketika kita pukul dia bisa kena samping dari bearing dan tengah bearing. Jadi insya Allah nggak merusak bearing. Kayak gitu. Kalau udah ya diguntingi. Nah, ini untuk yang bagian sini ya. Kalau yang bagian sini ya podo wae sama aja. Cuman ini saya nanti mau pakai kain. Nah, ininya bosnya ini jangan lupa dipasang. Apabila terjadi bos yang terlalu pendek, jadi di bagian mentoknya bearing ini kok bosnya masih nggak nyampe, ya diganti bos yang lebih panjang ataupun ditambah ring. Biasa orang-orang ya ditambah ring. Yang penting bosnya agak panjang dikit, berapa mili nggak masalah. Yang penting jangan terlalu pendek. Kepanjangan dikit nggak apa-apa, yang penting jangan kependekan. Kalau kependekan nanti yo bearingnya pecah terus. Ketika kita kencengin toh bearing, ketika belum dikencengin itu roda itu berputar enak, tapi pas dikencengin bearingnya itu putarannya berat. Ketika asnya itu dikencengin kan putarannya itu jadi berat, biasanya itu kayak gitu. Sini ya, ini yang sebelah pakai lepis. Bagusnya yo memang lepis Kang Bro. Tapi kalau lepis kan jarang yo, kecuali Anda dekat penjahit yo, banyak limbah lepisnya yo. Kalau misalkan pas diganjel gini kok terasa seret, alangkah baiknya dikasih oli Kang Bro. Sininya atau sebelah sininya dikasih oli biar enggak terlalu seret. Khawatir kalau terlalu seret dipaksakan bearing nanti malah ngerusak peleknya. Ada beberapa pelek yang tipenya tipis, jadi begitu dipaksain peleknya bisa pecah malahan. Oh, terus digenjot pakai ini lagi. Yang ini boleh, yang ini ya boleh. Wes ditarik. Nah, ini oke kayak gitu ya. Nanti saya pasang.
biar Anda tahu kalau sudah betul apa enggak. Kalau belum betul ya seperti yang saya bilang tadi, ketika dikencengin itu berat putarannya. Kalau putarannya biasa aja ringan ya berarti udah betul. Oke, kita pasang bosnya, kita pasang juga asnya. Kalau motor kayak gini enak, kita bisa masang sebelahan dulu. Nah, baru yang sini. Karena ini enggak ada labrangnya, kita nggak usah menyesuaikan. Kalau ada labrang dan ada gearnya di sini, kita harus menyesuaikan dengan si peleknya ini, biar gear plastiknya itu nggak nyangkut di sini. Yes. Ini hanya contoh ya Kang Bro. Soal pemasangan Kang Bro pakai kasih gemuk dulu, oli dulu, atau diapakan dulu ya. Itu ritual masing-masing. Kang Bro tinggal melengkapi aja. Ini saya bikin video cuman ilmunya aja ya. Nah kayak gini ya. Usahakan putarannya enak. Nah, diputer ringan. Nek diputer wabot jangan dipaksa. Kita coba longgarin. Kalau dilonggarin kok lancar, nah, biasanya itu bosnya kependekan. Kalau bosnya kependekan, dilonggarin itu enak, dikencengin seret. Tapi beda dengan pelek belakang yang tromol. Ada kemarin yang bertanya, namun belum saya bikinkan video. Kalau tromol, pelek tromol belakang itu kadang seret, ya itu apanya ya. Kalau depan kayak gini ya, misalkan kita puter gini ringan, dikencengin berat, yaitu bosnya kependekan. Jadi si bearing kan kanan kiri, tengah kan ada bosnya. Begitu ditarik oleh baut ini dan mur, dia kan nekan gini ya. Nah karena posisinya bosnya pendek, otomatis bearing ketarik masuk. Karena bosnya pas atau panjang, ketika ditarik kan dia ketahan oleh bos. Tapi ketika bosnya pendek, si bearing akan masuk ya. Kalau bosnya pendek, yang masuk bukan dua-duanya, sisi luar dan sisi dalam, tapi sisi dalamnya aja yang ketarik. Karena yang bersentuhan langsung dengan bos ini, bos pengganjalnya ini dan bos ini, itu cuman sisi dalam dari bearing, sisi dalam bearingnya. Jika ketika dikencengin, ini yang nekan, otomatis bearing pelor pada tengah bearing dengan ini dia tidak lurus. Posisi tengahnya ini agak masuk dan ini tetap di posisi peleknya. Jadi si bola-bolanya itu kan akan terjadi miring. Oh, akhirnya diputar seret, kadang bunyi kretek-kretek. Ah, kalau sudah bunyi kretek-kretek, itu nggak usah dipaksa, ganti bearing nih. Remuk bearingmu wesan nih Kang Bro. Gitu aja ya. Soal ganti bearing dan problematikanya ya. Jadi masalahnya itu tadi setirnya itu enggak stabil. Kalau untuk ban depan ya, atau pelek depan itu enggak stabil di setir. Yang kedua ya bunyi kemeretek biasanya kalau bearingnya rusak. Nah, dan tadi posisi pemasangan dan kesalahan-kesalahan dalam pemasangan ya wes tak sebut mau. Segitu aja, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.